Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam room Zoom. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membawakan tema atau materi mengenai permasalahan lingkungan hidup. Adapun di sini rekan saya yang pertama ada Dina Nela Khotunada, ada Gitasya, ada Santi, dan juga ada Ida. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai pembahasan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Santi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian permasalahan lingkungan hidup. Nah, masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Nah, proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Nah, akan tetapi sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia ini memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang, mohon maaf, baik, saya lanjutkan. Nah, tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia yang jauh lebih besar dan rumit. Jadi dibandingkan dengan faktor-faktor alami itu sendiri. Nah, manusia dengan berbagai durasi, manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, yaitu akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya. Nah, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek kebudayaannya, begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Nah, pencemaran ini adalah suatu keadaan di mana suatu zat atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri. Nah, dalam konsentrasi sedemikian rupa hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula. Nah, dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Nah, masalah lingkungan hidup ini pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Santi yang sudah menyampaikan materinya. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yakni akan disampaikan oleh kepada Dina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Next slide. Nah, baik. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis masalah lingkungan. Apa aja sih jenis-jenis masalah lingkungan di sekitar kita itu? Ya, itu pertama ada pencemaran air. Nah, pencemaran air itu adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat pengampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat dari aktivitas manusia. Nah, misalnya membuang sampah sembarangan, terus
membuang limbah ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menyebabkan pencemaran air atau airnya itu menjadi keruh atau kotor dan banyak kuman-kuman lainnya. Terus yang kedua itu ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini adalah kehadiran suatu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan yang mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak lingkungan juga. Nah, itu biasanya disebabkan oleh polusi udara itu dari kendaraan, dari asap dari pabrik-pabrik, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kayak pada gambar itu kan ya ada di Jakarta, itu menjadi awalnya tuh lebih gelap gitu. Terus udara menjadi nggak enak, sering membuat kita sesak nafas dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Nah, pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri dari dari pabrik-pabrik, misalnya penggunaan pestisida atau pembuangan limbah dan lain sebagainya. Nah, limbah-limbah itu misalnya berbentuk pengangkut minyak, zat kimia atau limbah-limbah lainnya. Nah, itu dapat mencemarkan tanah. Jadi tanah itu menjadi awalnya subur menjadi kayak bisa ditanam banyak tanaman. Nah, itu menjadi tandus, kering, terus gersang. Nah, itu kayak itu yang disebabkan dari aktivitas manusia yang buruk tersebut. Jadi menyebabkan pencemaran tanah. Dan selanjutnya, boleh next slide. Nah, baik. Nah, masalah jenis-jenis di lingkungan itu juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada masalah lingkungan secara global dan nasional. Nah, secara global itu yaitu pada saat ini banyak bencana yang melanda di sekitar kita. Entah itu bencana yang menimbulkan kerusakan kecil maupun yang besar, terutama bencana-bencana tersebut disebabkan oleh masalah yang sering dibahas, yaitu pencemaran. Akibatnya timbul masalah yang bersifat global, antara lain ada pemanasan global, ada hujan asam, dan menipisnya lapisan ozon. Nah, berikut penjelasannya. Nah, pemanasan global itu terjadi karena biasanya itu ada efek rumah kaca. Nah, gitu. Efek rumah kaca yang membuatkan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi atau keadaan atmosfernya. Nah, efek rumah kaca dapat dijelaskan sebagai berikut. Karena energi matahari yang masuk ke bumi yaitu mengalami 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer, 25% diserap oleh awan, 45% diabsorpsi oleh permukaan bumi, 5% dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, energi yang diabsorpsi atau dipantulkan kembali dapat dibentuk inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun besar inframerah tersebut tertahan oleh awan dan gas CO2 untuk dikembalikan lagi ke bumi tersebut. Nah, peningkatan suhu yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan terganggunya fungsi hutan dan ekosistem lainnya, sehingga dapat mengurangi kemampuan penyerapan CO2 yang berada di bumi. Nah, bahkan peningkatan suhu dapat mengakibatkan pelepasan karbon yang ada di permukaan bumi dan bentuk bahan-bahan organik yang kemudiannya terurai menjadi CO2 dan CH4 oleh kegiatan mikroba tanah. Nah, biasanya itu efek dari pemanasan global itu kita merasa kayak semakin hari bumi itu semakin panas. Jadi kayak misalnya sekarang kan di Tasik, nah itu udah semakin panas. Biasanya dulu pada zaman dahulu itu biasanya Tasik itu dingin. Nah, karena ada pemanasan global, maka kita merasa semakin hari bumi itu semakin panas.
yang kedua itu ada hujan asam. Nah, hujan asam ini disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan sisa dari pembakaran bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen beserta sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Nah, zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Nah, air hujan yang asam tersebut akan mengakibatkan meningkatnya kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti membahayakan makhluk hidup. Nah, pada dasarnya kenapa hujan asam itu disebabkan oleh dua polutan udara yaitu sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO. Yang keduanya dihasilkan karena hasil pembakaran tersebut. Nah, biasanya itu terjadi karena pembakaran hutan. Nah, itu yang akan menyebabkan asap-asapnya itu menumpuk di awan. Nah, itu kalau misalnya kita menumpuk di awan itu kan asapnya, nah itu yang menyebabkan hujan itu disebut menjadi hujan asam. Nah, yang ketiga itu ada menipisnya lapisan ozon. Nah, kenapa lapisan ozon itu sangat penting untuk dilindungi? Karena lapisan ozon itu merupakan lapisan tipis gas O3 yang mengalami yang secara alami menyelimuti bumi untuk menangkal pengaruh negatif dari sinar ultraviolet. Nah, apabila lapisan ozon itu menipis, maka semakin banyak sinar ultraviolet yang terserap ke bumi. Akibatnya banyak permasalahan yang berbahaya, terutama masalah kesehatan. Nah, beberapa masalah kesehatan yang disebabkan oleh sinar ultraviolet itu yang berlebihan nanti kulitnya itu menjadi keriput, terus katarak, sehingga mengakibatkan kerusakan permanen pada mata. Nah, menurunnya sistem kekebalan tubuh dan bahkan dapat memicu kanker kulit yang fatal. Nah, itu akibat dari menipisnya lapisan ozon. Nah, selanjutnya boleh next slide. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis masalah lingkungan secara nasional. Nah, dalam ruang lingkup secara nasional pun tidak luput oleh permasalahan sosial. Nah, permasalahan lingkungan banyak terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi. Nah, penyemaran penduduk yang masih kurang merata dan mutu kehidupan penduduk yang rendah. Nah, ini menyebabkan beberapa bentuk-bentuk masalah lingkungan secara nasional. Yang pertama itu ada di sana ada di gambar ada kerusakan hutan tropis. Nah, penyebab utamanya itu apa? Nah, kerusakan itu disebabkan oleh illegal logging dan kebakaran hutan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, mereka merusak hutan dengan tujuan untuk membuat sebuah bangunan. Gitu, misalnya melakukan pembangunan PT dan lainnya itu, nah dia merusak hutan tropis. Nah, jadi biasanya itu hutan itu kan sebagai paru-paru dunia ya. Nah, karena dirusak itu atau dibakar atau hanya untuk kepentingan sendiri, nah itu akan mengakibatkan hewan-hewan di sana di hutan itu akan terganggu, sumber makanan juga akan terganggu, bahan baku juga akan berkurang karena semakin sedikit hutan tropis gitu. Terus udara juga yang dihasilkan semakin buruk. Nah, semakin buruk kenapa? Karena hutan tropis semakin lama semakin semakin berkurang karena sifat egois manusia itu sendiri untuk kepentingan mereka sendiri, untuk pembangunan sendiri. Padahal kita itu sebagai manusia perlu adanya banyak hutan itu perlu karena apa? Karena kita hidup juga kan membutuhkan oksigen, nah gitu. Terus yang kedua itu ada biasanya disebabkan oleh masalah membuang sampah sembarangan. Nah, ini masih juga banyak terjadi gini di sekitar kita. Kita juga masih sering kayak tanpa sadar gitu dari diri kita sendiri gitu kayak membuang sampah sembarangan, misalnya di kampus atau di jalan lagi makan cilok atau makan apa gitu. Nah, kita tanpa sengaja kayak buang aja gitu, padahal itu kebiasaan yang buruk gitu, kebiasaan buruk. Nah, itu yang biasanya harus kita perbaiki kan, karena kenapa? Dari sampah-sampah yang menumpuk di jalanan itu, nah itu dapat banyak
menyebabkan berbagai permasalahan. Kalau kita misalnya buang di tanah itu kan misalnya sampah plastik itu kan sulit terurai. Nah, itu akan menyebabkan pencemaran tanah. Kalau misalnya kita buang di sungai dapat mengakibatkan pencemaran air. Nah, itu mungkin habit kita atau style kita yang harus diubah untuk membuang sampah sembarangan. Misalnya jauh dulu dari kotak sampah gitu. Misalnya kita makan, ya udah simpan aja dulu di tas atau di kantong gitu sampahnya. Nanti misalnya dapat kotak sampah, nemu kotak sampah, nah itu baru kita buang. Mungkin dari kebiasaan kecil itu kita bisa ubah untuk menyelamatkan bumi kita, save the earth. Jadi yang ketiga juga ada biasanya itu ada kerusakan terumbu karang. Nah, kerusakan terumbu karang ini akibatnya dapat akibat dari kerusakan terumbu karang ialah berkurangnya fungsi terumbu karang sebagai penahan gelombang. Banyak juga makhluk hidup yang ikut mati karena rusaknya terumbu karang, dapat merusak tempat tinggal bagi makhluk hidup yang ada di air, dan potensi pariwisata dan ekonomi dapat terganggu. Nah, terumbu karang yang rusak itu akan dapat menyebabkan ekosistem pada air itu itu akan semakin memburuk, akan semakin susah gitu. Karena nggak ada makanan-makanan dari terumbu karang. Biasanya itu kan terumbu karang sebagai penahan gelombang. Nah, itu jadi gelombangnya akan menjadi lebih kencang gitu, biasanya lebih deras gitu. Itu yang disebabkannya. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada kerusakan hutan bakau. Nah, hutan bakau ini sebenarnya sangat penting gitu, sangat penting. Kan yang berfungsi itu sebagai pelindung pantai dari bahaya abrasi, dari terancamnya kehidupannya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan itu yaitu beralihnya fungsi hutan bakau menjadi tambak. Nah, biasanya itu ada di Kepulauan Karimun Jawa, di Cilacap, ada di pemukiman Tanah Mas Semarang, perluasan objek wisata atau rekreasi. Nah, terus ada juga penebangan hutan bakau sebagai kayu bakar atau bahan bangunan, serta polusi minyak yang mengancam tumbuhnya hutan bakau. Nah, mungkin itu saja pematerian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dina yang sudah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gitasia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah lingkungan hidup di Indonesia. Masalah lingkungan hidup semakin menjadi kesadaran publik. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik tentang hal ini. Negara juga semakin aktif membuat perjanjian dan peraturan antar negara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Berikut adalah beberapa masalah lingkungan hidup di Indonesia beserta penyebabnya. Yang pertama ada polusi. Masalah lingkungan hidup yang pertama yaitu polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi itu ada 3, polusi udara, air, dan tanah. Memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas pencemaran yang ada. Sementara itu, polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Di lain pihak juga, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Yang kedua ada perubahan iklim. Perubahan iklim atau pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti mengisi emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikannya permukaan air laut. Akibat perubahan cuaca tersebut, produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering berkepanjangan. Yang ketiga ada populasi.
Kelebihan populasi. Planet ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya air, bahan bakar, dan makanan. Ledakan populasi di negara-negara maju dan berkembang yang terus menyebabkan semakin langkanya sumber daya. Pertanian intensif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi makanan dengan menggunakan pestisida, justru pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Kerusakan itu berupa menurunnya kualitas tanah dan kesehatan manusia. Yang keempat, ada penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan, seperti listrik tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari, yang diterapkan oleh negara maju. Yang kelima, ada pembuangan limbah. Pembuangan limbah, hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung di Jakarta atau kota-kota di Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Keenam, kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas perburuan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia, seperti perburuan telur penyu atau kura-kura Indonesia yang menyebabkan kura-kura sungai punah. Punahnya spesies berarti punahnya sumber pemenuhan kebutuhan manusia. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil dan mendukung kehidupan manusia kini berada dalam bahaya bila ada populasi spesies yang punah atau hilang. 7, ada deforestasi atau pengundulan hutan. Persoalan lingkungan yang tidak kalah penting adalah deforestasi. Ya, pembukaan hutan untuk mengembangkan sektor perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan. Menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia, hancur digantikan tanaman monokultur. Padahal tanaman monokultur tidak akan mampu berperan seperti hutan di dalam mendukung pemenuhan kehidupan manusia. Kedelapan, ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan perlindungan yang tidak terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon diperkirakan disebabkan oleh polusi yang disebabkan oleh gas klorin dan bromida yang ditemukan di CFC. Yang ke-9, ada hujan asam. Hujan asam terjadi karena polutan tertentu di atmosfer. Hujan asam dapat disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil atau akibat meletusnya gunung berapi atau membusuknya vegetasi yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Hujan asam merupakan permasalahan lingkungan yang dapat memiliki efek serius pada kesehatan manusia, satwa liar, dan spesies air. Yang ke-10, rekayasa genetika. Produk makanan, peternakan, pertanian saat ini banyak dihasilkan oleh teknologi rekayasa genetika atau modifikasi genetik. Modifikasi genetik makanan menggunakan bioteknologi disebut rekayasa genetika. Secara umum akan meningkatkan racun dan risiko penyakit bagi manusia. Genetika tanaman atau satwa yang dimodifikasi dapat menyebabkan masalah serius bagi kesehatan manusia serta keseimbangan ekosistem. Kelemahan ini adalah bahwa peningkatan penggunaan racun untuk membuat tanaman tahan terhadap gangguan serangga atau hama dapat menyebabkan organisme yang dihasilkan menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gitasia yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri.
Selanjutnya yakni mengenai macam-macam bencana alam. Yang pertama itu ada bencana alam gempa bumi. Nah, bencana alam gempa bumi ini disebabkan oleh tumbukan antar lempeng, patahan aktif, dan juga runtuhan batuan. Yang selanjutnya ada bencana alam letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini disebabkan karena adanya aktivitas vulkanik, erupsi, atau gunung berapi ini tersebut dapat mengeluarkan awan panas, hujan debu, gas beracun, lontaran material, banjir lahar, dan bahkan tsunami. Yang selanjutnya ada bencana alam tsunami. Nah, bencana alam tsunami ini yaitu terjadi karena adanya serangkaian gelombang ombak laut yang sangat besar yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut karena gempa bumi. Yang keempat ada bencana alam banjir bandang. Nah, bencana alam banjir bandang ini yaitu disebabkan karena adanya peristiwa terendamnya suatu wilayah secara tiba-tiba karena jumlah debit air yang besar akibat terbentuknya aliran sungai. Lalu yang kelima ada bencana alam tanah longsor. Nah, kalau bencana alam tanah longsor ini merupakan peristiwa gerakan massa tanah dan batuan atau keduanya yang menuruni lereng karena mengalami gangguan kestabilan batuan dan tanah penyusunan lereng tersebut. Lalu yang selanjutnya ada bencana alam kebakaran. Nah, bencana alam kebakaran ini merupakan peristiwa di mana hutan, lahan, dan juga pemukiman dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap ekonomi dan lingkungan yang ada di sekitar hutan tersebut. Lalu, selanjutnya ada bencana alam angin puting beliung. Nah, angin puting beliung ini terjadi karena adanya angin dengan kecepatan tinggi yang memiliki pusat bergetar melingkar seperti spiral dengan kecepatan 40 sampai 50 km per jam. Nah, sehingga menyentuh permukaan bumi. Nah, biasanya angin puting beliung ini terjadi sekitar 3 sampai 5 menit. Dan yang terakhir ada bencana alam kekeringan. Nah, bencana alam kekeringan ini adalah suatu kondisi di mana ketersediaan air tidak mencukupi kebutuhan hidup dan mencukupi kebutuhan hidup, pertanian, aktivitas ekonomi, dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Nah, jadi bencana alam ini bisa terjadi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ida. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Igna. Pencegahan lingkungan hidup, yaitu upaya pencegahan sendiri adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Pada dasarnya ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, diantaranya secara administrasi, yaitu pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Selanjutnya yang kedua secara teknologis. Secara teknologis ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Selanjutnya ada secara edukatif. Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Untuk selanjutnya ada penanggulangan lingkungan hidup. Penanggulangan lingkungan hidup, boleh di next slide. Untuk upaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, yang pertama yaitu melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia yang lainnya yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk. Yang keempat, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Yang kelima, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Sekian bahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ida yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, materi dari awal sampai sudah selesai. Marilah kita tutup bacaan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan ditulis di kolom komentar dan juga bisa langsung di grup WhatsApp. Terima kasih, sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.